Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu para orang tua peserta didik rahimakumullah. Masya Allah, nama saya Muhammad Rafi Al-Farezi dan saya asli warga Kota Binjai. Alhamdulillah saya pernah berangkat ke Amerika Serikat mendapatkan beasiswa gratis. Saya juga pernah mendapatkan beasiswa tahfiz Quran. Saya juga alhamdulillah pernah diundang presiden juga, pernah diundang menteri juga. Saya juga alhamdulillah saat ini kesibukannya sering mengisi seminar di beberapa universitas dan juga komunitas-komunitas nasional di Indonesia, alhamdulillah. Dan tentunya segala pencapaian saya saat ini merupakan karena kehebatan kedua orang tua saya yang mendidik saya, alhamdulillah, dari saya kecil sampai saat ini terus mendidik saya untuk bisa menjadi orang besar. Saya merupakan anak tunggal, Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah kemarin orang tua saya pernah bilang bahwasannya walaupun saya sudah mendapatkan pencapaian A, B, C, dan lain sebagainya, ternyata orang tua saya pernah bilang bahwasannya mereka pernah salah mendidik Raffi ya. Jadi pas saya masih kecil, saya dimasukin kursus A, kursus B, kursus C, kursus D, kursus E, banyak sekali karena saya anak tunggal. Jadi ekspektasi orang tua saya sangat besar sekali terhadap anaknya untuk bisa membanggakan mereka, sehingga segala kemampuan itu mereka mengharapkan bisa ada di saya. Dan ternyata akhirnya saya protes dengan mengatakan setiap kali saya mau les, saya bilang, oh saya nggak mau les, saya sakit dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah orang tua saya cepat sadar dan mereka sadar bahwasannya anaknya tidak bisa menyerap semuanya, sehingga dicarilah mana satu keahlian dan dari keahlian itu bisa menjadi orang yang besar. Alhamdulillah saya ingin sekali sebenarnya ya kejadian saya tidak terjadi kepada anak Bapak Ibu sekalian, sehingga saya ingin sekali bahwasannya anak Bapak Ibu sekalian mulai dari kecil sudah dicari tahu kira-kira arah jalan cahayanya kemana, arah suksesnya kemana, cara mengajar yang baiknya seperti apa, cara mendidiknya yang baik seperti apa, kira-kira cara memotivasi si anaknya seperti apa. Karena dengan cara yang seperti itu insya Allah jauh lebih efisien, sehingga tidak ada stupid cost yang keluar ataupun biaya kebodohan yang keluar ya, seperti tadi ngelesin anaknya piano, lesin anaknya pencaksilat dan lain sebagainya, padahal arahnya bukan ke sana, sehingga sudah jutaan uang habis tapi hasilnya tidak ada, ataupun stupid time yang keluar sehingga waktunya terbuang sia-sia untuk belajar ABC yang padahal itu bukan passion anaknya, bukan sesuatu yang memang anaknya butuhkan untuk pengembangan diri seorang anak yang lebih baik. Sehingga saya saat ini ingin sekali anak Bapak Ibu sekalian untuk kita cari tahu kira-kira arah jalan suksesnya itu kemana, melalui mencari kira-kira belahan otak dominan mana yang sesuai dengan si anak. Dalam tubuh manusia kita punya satu organ namanya otak, dan di dalam otak itu ada 5 bagian. Ada neokorteks kiri, neokorteks kanan, ada limbik kiri, limbik kanan, dan juga ada otak tengah. Nah, setiap manusia pasti ada satu belahan otak yang dominan. Dan satu belahan otak dominan ini, di situ nanti kita akan tahu bagaimana seseorang ini kira-kira bagusnya sistem pengajarannya seperti apa, cara belajarnya bagaimana, profesinya seperti apa, kira-kira cara memotivasinya seperti apa. Setelah itu kalau misalnya dia sakit, bagusnya supaya lebih refresh otaknya seperti apa, ada. Karena ini merupakan hasil riset, dan riset ini itu ditemukan oleh orang Indonesia, orang Muslim juga, alhamdulillah. Jadi kita sangat bangga sekali. Dan ini tesnya sangat mudah sekali melalui sistem sidik jari. Nanti anak-anak Bapak Ibu sekalian kita cari tahu belahan otak dominannya yang mana melalui sistem sidik jari. Ke-10 jarinya kita scan, nanti kita akan tahu kira-kira belahan otak mana yang dominan seperti itu. Saat kita sudah tahu belahan otak mana yang dominan, maka nanti kita akan arahkan dan kita harapkan sekolah nanti bisa membentuk lingkungan yang mendukung si belahan otak dominan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Karena belahan otak dominan ini kita sebut genotip. Genotip merupakan sesuatu yang tidak bisa diubah karena mutlak datang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala belahan otak dominan mana kira-kira. Dan genotip ini itu hanya berpengaruh 20% saja di dalam tubuh kita, dan itu tidak bisa berubah karena sifatnya genetik. Selanjutnya adalah namanya fenotip ataupun lingkungan. Lingkungan ini notabene-nya selalu berubah. Di sekolah lingkungannya beda, di rumah lingkungannya beda, di organisasi ataupun komunitas anak juga lingkungannya berbeda. Jadi selalu berubah-ubah, dan ini pengaruhnya adalah 80% untuk diri seseorang. Sehingga kalau misalnya ada genotip yang tidak pernah berubah dan pengaruhnya hanya 20%, ditambah lagi 80% fenotip
yang juga mendukung si genotip, maka 80 tambah 20 insya Allah bakal jadi 100%. Sehingga pendidikan serta juga cara untuk si anak mendapatkan jalan cahayanya jauh lebih optimal. Dibanding kalau misalnya kita tidak mengetahui genotip si anak, tapi lingkungannya terus berubah. Sehingga ya anak pengen ke kiri, orang tua narik ke kanan. Anak pengen ke kiri, orang tua terus narik ke kanan. Sehingga disitulah terjadi mungkin ada anak yang stres, ada anak yang mungkin sekarang komunikasi yang gak baik sama orang tuanya karena protes sama orang tuanya. Dan itu kita tidak inginkan terjadi kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita cari tahu dulu, mana nih belahan otak dominan, mana genotipnya. Belahan otak yang dominan melalui tes yang disebut tes Stephen. Tes Stephen ini biayanya hanya Rp500.000 saja. Tidak mahal dibandingkan dengan stupid cost yang Bapak Ibu keluarkan saat Bapak Ibu tidak tahu kira-kira kelemahan dan kelebihan si anak melalui belahan otak yang dominannya. Setelah itu, insya Allah kami dari Stephen dan juga pihak sekolah ingin sekali membentuk lingkungan yang mendukung si genotip anak melalui program-program yang akan kami jalankan di sekolah. Sehingga nanti kita akan mapping si anaknya dan juga gurunya supaya sistem pendidikannya jauh lebih optimal. Berikutnya, insya Allah nanti 500.000 ini kami akan serahkan kepada sekolah untuk bisa dicicil. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, mungkin saat ini belum gajian dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Nanti insya Allah ada kesepakatan di antara orang tua dan juga pihak sekolah untuk bisa mencicil Rp500.000 selama 2 minggu atau selama sebulan. Saat sudah lunas baru kita tes anaknya. Setelah tahu belahan otak mana yang dominan, karena tesnya sangat sebentar sekali. Tesnya cuma 1 menit, tunggu hasilnya 5 menit saja. Setelah itu nanti kita akan arahkan, oh ternyata anak ibu bagusnya di A, di B, di C, di D, seperti itu. Baru nanti kita arahkan, kita sesuaikan lingkungannya dengan genotip si anak. Insya Allah kita bisa menemukan kecerdasan dan juga jalan cahaya sukses anak-anak Bapak Ibu sekalian sesuai dengan genetik otaknya anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bisa jumpa. Saya Raffi Alfarezi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.